Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bang, sebagaimana bunyi konsep bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah perumpamaan atau metaforis atau amsalul Quran, seperti yang dijelaskan dalam beberapa surah berikut ini. Surah Al-Ankabut 29 ayat 43, وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, berakal. Kemudian di surah Ar-Rum 30 ayat 58, dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia, dan juga di surah Al-Baqarah 2 ayat 26, Al-Ankabut 29 ayat 43, Al-Isra 17 ayat 89, dan surah Al-Hashr 59 ayat 21. Jadi secara umum, banyak surah lain yang mengandung perumpamaan spesifik, metaforis seperti perumpamaan tentang nama-nama Nabi yang terkait langsung dengan diri lo. Nah, ayat-ayat tersebut yang menjelaskan bahwa penggunaan perumpamaan adalah metode yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Sebagai contoh nama Adam ya. Adam itu adalah bagaimana awal dari keberadaan manusia, kesadaran awal dan asal-usul untuk membuat sebuah pilihan dan melakukan tugas utamanya sebagai khalifah di muka bumi. Adam itu simbol penyatuan dari rohania dan jasmania. Adam itu konteksnya adalah consciousness, kesadaran diri manusia terhadap tugas pokok dan fungsinya hidup di bumi ini. Dan itu diberlakukan buat semua manusia, bukan cuma terhadap Adam historis, yang sering lo dengar ceritanya. Ini kisah kesadaran awal manusia, termasuk lo, gue, dan mereka. Dan lanjutannya Idris, ini bukan cuma sosok Idris yang jadi nabi, tapi Idris sebagai perilaku. Maka sang kesadaran awal perlu belajar, ya belajar dalam bahasa Arabnya disebut tadarus, itulah Idris tadarus. Tempat belajarnya namanya madrasah, jadi nama nabi kedua ini diberi nama Idris pembelajar. Contohnya, kayak lo lagi nonton video edukasi ini, juga bagian dari diri lo yang sedang mempelajari atau belajar sesuatu. Jadi Idrisnya sedang dipakai di diri lo yang sedang belajar sesuatu. Jadi bukan ngomongin cerita Idris zaman dulu itu, tapi diri lo sebagai pembelajar. Supaya kenapa? Supaya nanti pelan-pelan menjadi hud. Hud itu dari kata huddan, artinya petunjuk. Jadi Adam itu adalah awal keberadaan manusia. Dia ngomongin kesadaran tugas dan fungsi sebagai manusia. Yang kedua, Idris berbicara ilmu dan tulisan, pembelajaran. Dan Hud yang mendapatkan petunjuk Allah atau huddan. Maka proses berikutnya namanya Nuh. Nabi Nuh itu berbicara kesabaran, keteguhan, istirahat dan berhenti bertahan di tengah penolakan. Hud itu keberanian moral yang nantinya berkaitan dengan petunjuk. Dan Hud itu perantara alam dan manusia yang mendapatkan petunjuk, sedangkan Nuh terkait dengan kesabaran dan keteguhan dalam memegang kebenaran. Oke, segini dulu. Next, kita lanjut ke Syoleh, Ibrahim, dan seterusnya. Assalamualaikum bima sabartum.